terus gue menangkap basah gue senyum, terus gue sadar kenapa gue senyum, karena walaupun capek, ini yang gue cita-citain 2017. Ngerti nggak? Jadi capek dari satu tempat ke tempat lain, this is the dream, I'm already, this is what my dream come true looks like. Capek, but this is it gitu. Orang kesana karena hustle dan cita-citanya dibutuhkan di situ. Kayak nggak ada orang ke Jakarta untuk nyaman. Misalnya lu dari Kendal atau dari Ngawi gitu, atau dari Samarinda, terus lu bilang gue pengen ke Jakarta, lu kan nggak nyari kenyamanan, nggak nyaman Jakarta. Jakarta itu kota berjuang gitu. So, gue setiap kali ketemu orang selalu, keluarga lu tuh hebat ya, keluarga lu tuh hebat ya. Karena mereka, dan ya gue juga sadar bahwa mereka ini melakukan pengorbanan gitu. Teman-teman mereka, hidup mereka di sini semua gitu. Makanya. Terus dia nanya, orang Indonesia gila juga ya, lagi badai salju kok berani keluar untuk nonton stand up. Gue bilang, kayaknya untuk orang Indonesia ini bukan badai salju sih, ini kesempatan bikin video TikTok saya rasa. Ada satu orang melepas 30 tembakan di dalam kereta subway yang kecil gitu, tapi nggak ada yang meninggal, cuma 10 orang tertembak. Di New York responnya adalah, kok bisa ya 30 tembakan, tapi nggak ada yang meninggal, ini teori konspirasi gitu-gitu. Gue bilang, kalau itu kejadian di Indonesia pasti ditanya, agamanya apa tuh orang gitu, terus gitu. Mas, apa kabar? Baik, capek, tapi baiklah, happy. Ya kadang-kadang kan badan capek, tapi hati happy kan sering terjadi ya. Bener. Itu yang gue rasain. Lo kemarin baru ngedirect film ya kalau nggak salah ya? Betul sekali. Yang main Reza, Luna, Marisa. Ya, keren sih itu. Terima kasih banyak. Hasilnya sih secara jumlah penonton sih nggak terlalu. Tapi gue tuh kalau bikin film tuh, cita-cita gue adalah gue pengen yang main film tuh nggak malu minimalnya terlibat dalam film ini. Apalagi syukur-syukur kalau bisa bangga. Terus mereka semua ngerasa senang, mereka senang dengan filmnya. Dan itu cukup untuk gue. Jadi tuh prosesnya lo tahu lo akan mendirect film itu dari pas lo di New York udah lama banget? Udah lama banget. Oh, sebelum itu berarti ya? Gue cita-cita mau ke New York itu mematenkan diri untuk kita ke New York itu 2017. Ya. 2018 akhir gue dipanggil sama si PH-nya. 2019 gue disuruh nulis. Script lock mungkin November 2019, 2020 tuh harusnya syuting Februari. Sudah penyakit tuh. Dari negeri seberang. Menahan semuanya. Tadi kita pikir, oh ini kali seminggu 2 minggu kali ini penyakit ya. Terus ternyata mundurnya lebih parah. Akhirnya syutingnya Oktober 2020, lalu tayangnya di 2022 bulan September kalau gue nggak salah. Ya, September. Lo balik lagi ke New York kapan? Ini nih kelar, kan gue kesini untuk ada kerjaan, ada syuting series. Abis itu gue pulang ke sana, ke New York lagi. Iya, aneh banget. Mas, gimana hidup di New York? Nggak nyaman sih. Tapi kayaknya orang ke New York bukan nyari kenyamanan sih. It's not a comfortable city gitu. Nobody goes to New York to get comfortable. Orang ke sana karena hustle dan cita-citanya dibutuhkan di situ. Kayak nggak ada orang ke Jakarta untuk nyaman. Misalnya lu dari Kendal atau dari Ngawi gitu, atau dari Samarinda, terus lu bilang gue pengen ke Jakarta, lu kan nggak nyari kenyamanan, nggak nyaman Jakarta. Jakarta itu kota berjuang gitu. Nah, itu sama kayak New York, lo berjuang dari awal lagi. Betul. Dan dalam banyak hal kotanya juga lebih nggak nyaman, lebih bau pesing, lebih macet, lebih banjir di bawah tanah, aneh banget dah. Jadi kalau ditanya happy atau enggak, happy. Ada banyak tanda tanya di kepala gue. Pasti sih. Tapi kalau nyaman atau tidak sih nggak nyaman. Tapi ya Mas, remind me again, kenapa New York dan kenapa lo mau melakukan ini? Kenapa New York? Karena kalau ditanya kota yang jadi pusatnya stand up comedy di seluruh dunia, jawabannya adalah New York. Di kota itu keseniannya tumbuh kembang. Kemudian komika-komika dunia datang dari kota tersebut. Comedy clubnya terbanyak di dunia, show stand up-nya terbanyak di dunia, artinya panggung kesempatannya juga terbanyak di dunia. Tapi yang kemudian mengiyakan gue ke sana adalah tahun 2017 kalau gue nggak salah, gue ngeliat sebuah video yang ada di YouTube. Ada komedian namanya Andrew Schulz. Dia bikin konten judulnya 441. 4 set, 4 malam. 4 set di 4 comedy club dalam satu malam. Jadi dia manggung di 4 comedy club, bawain 4 materi yang berbeda, tapi semuanya dalam satu malam. Terus gue ngeliatnya, gila nih seru banget ini. Seru, kadang-kadang dia ngejar naik subway, kadang dia mesti naik taksi dan segala macamnya, tapi hidup itu gue anggap seru. Dan kita, gue gak tahu ya, gue rasa gue bukan satu-satunya yang selalu
berpikir enak ya kayaknya tinggal di New York atau apa segala macam. Gue juga bukan sih. Iya, tapi itu yang meyakinkan gue. Pas gue nonton itu kayaknya gue mulai siapin. Nah, kenapa kemudian gue lakuin? Sebenarnya dasarnya takut nyesel. Oke. Karena orang suka bilang, berani ya lu ya ke sana gitu. Berani ya udah punya anak, anak udah pada gede lu pindah ke sana. Karena banyak yang bilang this is a young man's game. Single yang melakukan hal yang melakukan. Iya. Terus gue bilang, tapi gue nggak berani. Gue justru takut. Gue takut nyesel. Gue takut udah tua, terus gue mikir kenapa nggak gue lakuin gitu. Lo nggak pernah melakukannya. Ya. Iya, jadi akhirnya karena gue takut menyesal di usia tua, karena gue pernah tinggal sama om kerjanya nyesel mulu. Di situ gue tinggal satu rumah dengan om yang kerjanya, dulu om tuh kalau om begini mungkin om udah begitu. Terus gue yang, aduh gue nggak pengen sih jadi orang kayak gini. Jadi gue jalanin gitu dan nabungnya, persiapan untuk punya duitnya tuh udah 2017. Iya, itu yang terjadi. Mas, tapi kan lo pasti sebelum ke New York, lo punya expectation dong. Dan lo kayak salah satu orang yang udah tahu bahwa bakal susah nih, hidup gue bakal nggak nyaman nih pas gue pindah. Sama nggak sama ekspektasi itu pas lo udah bener-bener pindah? Sama, tapi ada yang gue nggak nyangka akan lebih berat. Yang lebih berat itu peran gue sebagai ayah dan suami justru. Karena kalau menjadi stand up comedian, gue udah riset apa yang mesti gue lakuin. Dan gue udah dari Januari kan sebenarnya kan. Dari Januari gue berkarir di sana, keluarga gue baru pindah bulan Agustus karena anak gue selesai sekolah. Nah jadi di sana sebagai stand up comedian gue udah ngebayangin dan benar ternyata sesuai ekspektasi perjuangannya dan segala macamnya. Tapi gue nggak nyangka betapa blow on-nya gue menjadi seorang ayah dan menjadi seorang suami di sana. Karena ada banyak hal yang gue lalai untuk pertimbangkan aja. Kayak gue selalu mengenal diri gue sebagai orang yang gampang beradaptasi. Gampang lah. Gue pasti apapun lempar ke gue apa aja, gue akan beradaptasi. Tapi gue lupa bahwa keluarga gue belum tentu, istri gue dan anak-anak gue belum tentu mudah beradaptasi gitu. Betul. Terus susah. Gue nggak tahu yang lain bisa ngebayangin atau enggak ya. Mungkin bisa kalau lu merantau. Tapi kalau lu pindah ke sebuah tempat di mana lu baru sama sekali di situ, lu tuh kayak bingung lu siapa. Lu nggak punya identitas karena lu nggak punya sejarah di situ. Gue ini siapa sih gitu. Dan lu bisa bilang, ya lu bawa aja identitas lu dari Indonesia ke sini. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah itu yang mau lo lakukan? Karena lu bisa menjadi siapapun yang baru di situ. You can be an absolutely new person. Kalau misalnya lu ternyata di Indonesia dulu adalah pemalu, lu pindah ke sebuah negara yang nggak ada teman-teman lu, mereka nggak tahu kalau lu pemalu. Betul. Lu bisa jadi orang yang nggak pemalu gitu. Jadi itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak anak-anak gue, di benak istri gue, dan gue nggak pengen pindah ke New York ini cuma jadi cita-cita gue. It has to be a dream come true for my kids and for my wife. Istri gue punya karir, anak gue juga punya dreams and aspiration. Nah ini yang selalu ada di bayang-bayang kepala gue karena gue belum bisa memastikan bahwa ini akan jadi keputusan yang baik untuk mereka juga. Gitu. Tapi sebelum lo memutuskan untuk pindah, lo udah ngobrolin dong sama istri lo, sama anak-anak lo. Udah. Terus habis itu sekarang akhirnya mereka, karena gue juga merasa it's a big deal juga ya buat mereka. Karena mereka harus sekolah di sana juga, hari-hari juga di sana. Terus gimana Mas adjustment-nya? Nah, awalnya mereka khawatir. Dan kadang mereka on board sama idenya, kadang enggak. Kadang mereka nggak sabar mau ke sana, kadang mereka nggak pengen, bisa nggak sih kita nggak pengen. Ada nangis-nangisnya anak gue karena berpisah sama temennya. Betul. Tapi ya itu pelan-pelan ngobrolnya, kadang-kadang gue sama anak gue jalan keliling kompleks sore-sore, terus udah gitu nanya, memastikan apakah dia siap. Terus anak gue yang cewek juga, kalau Mila juga udah tahu dari lama. Tapi ketika nyampe ke sana, yang gue kaget tapi gue syukuri adalah ternyata mereka cepat beradaptasinya. That's nice. Dari TK, SD, SMP sampai lulus SMP untuk anak gue, itu mereka ke sekolah tuh selalu diantar kan, kemana-mana selalu diantar. Ini enggak. Sekarang mereka hanya butuh 4 hari untuk kemudian berangkat ke sekolah sendiri. Dan dia bangga, gue juga bangga. Itu sesuatu yang anak gue tuh bukan tipikal yang ekspresif. Oke. Tapi ketika dia bilang, aku seneng bisa sekolah sendiri gitu, iya. Walaupun harus diakuin, transportasinya emang lebih beres sih di sana. Kalau dari rumah naik transportasi mau ke sekolah anak gue gimana ya, gue aja nggak tahu. Tapi untuk anak gue, kemauannya dan keberanian untuk melakukan itu sendiri yang gue kagumi. Mas, tapi ini mungkin gue agak personal sedikit karena gue juga pernah merasakannya gitu kan. Suami gue kan di Singapura.
Iya. Suami gue ke... Lah orang gue pertama kali kenal lu aja di Amerika. Oh iya benar. Karena kita waktu itu, gue masih permias ya di sana ya, masih betul. kuliah. Baik, panitia baik. Iya, baik lo gue ya. Baik banget, baik banget. Lo kita. Nemenin gue ngelakuin hal-hal yang membosankan kayak ke museum, ke art gallery gitu. Iya. Mas, tapi maksudnya suami gue kan lu di Singapura. Dia tuh nggak pernah tinggal di Jakarta dan nggak pernah berkarir di Jakarta. Jadi dia tuh di Singapura, yang paling lama di Singapura sama di US. Dia karirnya semua di Singapura dan segala macem. Terus habis itu dia pindah ke Jakarta. Karena kan ya menikah sama gue, ya gue Karena cinta. Putri. Karena cinta. Nah, terus tadi tuh itu tadi yang omongan lo soal jati diri itu sebenarnya juga menjadi one of our topic lah ya, conversation, di mana ya dia sudah punya dia udah jadi dirinya di Singapura, pas di Jakarta dia agak kehilangan lah gitu ya, di mana akhirnya dia harus menemukannya lagi. Nah, gue merasa aduh ini kayaknya berarti dia compromise banyak nih buat gue, itu di pikiran gue. Ya walaupun dia juga enggak kok, gue gak compromise, emang gue mau melakukannya. Lo ada gak sih Mas, saat lo ke New York, lo merasa gila nih anak-anak gue dan istri gue sacrifice lo buat gue, dan kalau gue gagal gimana? Ada itu soal sacrifice tuh ada. Ini tuh bukan idenya mereka, itu idenya gue. Exactly, makanya bebannya makin bertambah gak sih kalau kayak gitu? Terutama sebagai ayah dan sebagai suami. Betul. Gue tahu, gue setiap kali ketemu orang selalu keluarga lu tuh hebat ya. Karena mereka, dan ya gue juga sadar bahwa mereka ini melakukan pengorbanan gitu. Teman-teman mereka, hidup mereka di sini semua gitu. Makanya. Dan semakin dewasa semakin susah. Kalau anak-anak, mereka kan masuk sekolah, mereka mau nggak mau ketemu teman baru. Iya. Untuk Mila kan enggak gitu. Betul. Dan Mila juga lagi mau ngerilis album, dia abis bikin single sama Lali Ilmanino. That's nice. Okay. Terus udah gitu abis ngerjain series yang akan tayang di OTT streaming service. Itu tuh masih sedang berjalan. Jadi dia harus meeting setiap pagi sama timnya. Dan dia nggak pernah komplain, nggak pernah menuntut apa sama gua. Tapi dalam hati gua tahu bahwa ini istri gue udah berkorban banyak, makanya jangan aneh-aneh lo jadi suami. Lo kalau disuruh ngapain nurut aja, yaudah iya. Tapi itu yang ada di kepala gue khawatir memang. Iya. Gue khawatir. Nah pertanyaannya gimana kalau gagal, itu juga lebih besar aspek kegagalan yang gue khawatirkan terhadap keluarga ketimbang sama karir gue gitu. Untuk Panji Pragiwaksono, 3, 4, 5 tahun gagal berkarir, pulang ke Indonesia, gue bikin stand up comedy special juga mungkin udah lucu lagi gitu. Lucu lagi. Tapi maksud gue untuk, belum tentu benar. Tapi kan untuk anak-anak gue, anak gue yang cowok, 3 tahun selesai SMA, dia nih kuliah gitu. Anak cewek gue kan lagi middle school, 3 tahun itu habis itu dia SMA gitu. Jadi ini gimana kalau misalnya gue balik, terus mereka justru udah jadi gitu. Iya. Makanya gue bilang sama diri gue sendiri, mungkin karir stand up gue belum oke, tapi gue harus nyari cara untuk bertahan di New York gitu. Gue harus cari jalan lain. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya penghasilan gue lebih gede dari YouTube gue daripada dari stand up gue. Gue manggung stand up dibayar $7, $10. Untung masih ada AdSense YouTube nih. Terima kasih penonton YouTubeku dan memberku. Ya paling gue double down di situ aja. Gue coba untuk totalin. Tapi gue pengennya sih tetap ada untuk anak-anak gue di sana. Walk me through the process menjadi seorang stand up comedian di New York. Apa yang pertama kali lo lakukan? Gimana sih kayak ini? Apakah lo sendiri ketok-ketok pintu gitu ya, atau lo masuk atau lo masuk agency atau gimana sih kalau di sana tuh Mas? Pertama yang disiapin visa turis ini untuk siapapun yang berpikir ya. Visa turis itu bisa. Kenapa? Karena di Amerika Serikat open mic itu bayar. Kita yang bayar. Karena kita yang bayar, hitungannya kita yang mutarin roda ekonomi. Betul. Nah, jadi yang disiapin pertama kali adalah visa turis. Terus sampai sana, yang dilakuin adalah open mic dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Karena untuk bisa kerja, gue mesti punya visa O1. Visa O1 itu alien with extraordinary ability. Jadi kalau misalnya entah lu penari, entah itu public speaking atau apapun, itu biasanya pakai visa itu. Tapi untuk bisa visa itu harus ada orang yang jadi penjamin pemberi pekerjaan. Dalam konteks gue adalah orang yang mau ngasih gue kerjaan sebagai stand up. Tapi nggak ada yang mau ngasih gue kerjaan sebagai stand up comedian kalau gue nggak lucu. Jadi gue lucu dulu. Nah untuk lucu dulu gue open mic. Di New York ada 30 open mic dalam satu hari.
Untuk gambaran, di Jakarta hanya ada 7 open mic dalam seminggu. Jadi jauh banget perbandingannya. Oke. Nah ketika sampai sana gue open mic 3 kali sehari. Wait, tadi open mic lo harus bayar? Ya, bayar $5 atau 1 minum. Oke. Karena bisnisnya bisnis bar. Buat berapa lama tuh? 5 menit manggung. 5 menit, oke. Nah gue datang ke comedy club, bilang, hai saya mau naik comedy club. Oh iya bayar $5. Bayar $5, terus gue dicatat namanya. Gue nunggu dipanggil, gue naik ke atas panggung, stand up 5 menit. Lebih sering gak lucu, syukur-syukur lucu. Terus pas pulang, gue ngejar ke tempat yang lain. Ada grup Facebook namanya Indoor Outdoor NYC. Itu adalah grup untuk dapat info show dan open mic di New York City. Oke. Kita cek ada open mic di mana lagi ya. Oh deket nih kelihatannya, naik kereta masih 30 menit, kejar ke sana. Sampai sana hal yang sama. Terus aja, sampai akhirnya untuk konteks gue, syukurnya, ada satu open mic yang daftarnya via DM Instagram. Oke. Ketika gue DM Instagram, kelihatannya orangnya ngecek Instagram gue. Oh ya, banyak nih followersnya nih. Siapa nih orang? Followersnya 800.000, dia bingung. Iya. Pas datang open mic, kelihatannya gue cukup lucu. Oke. Lalu dia bilang, lu mau isi show nggak hari Sabtu nanti? Ini kejadian di Januari nih. Oke, wow. Bilang, wow kesempatannya cepat sekali. Karena gue Januari baru di situ. Iya. Wow kesempatannya cepat sekali, mau gue. Gue tahu dia berharap gue manfaatin crowd gue, tapi gue juga mau manfaatin dia. Betul. Kan. Jadi dia bilang, oke hari Sabtu tanggal sekian ini posternya, tolong bawa crowd sebanyak-banyaknya. Hari itu badai salju. Oh no. Kota New York dikunci. Kita semua dapat pop-up informasi gitu yang bilang jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget, mobil nggak boleh keluar dan segala macamnya. Gue bingung kan, ini show jadi apa enggak ya? Terus gue DM orangnya ke akun tersebut, kita acara ntar malam jadi nggak sih? Tetap jadi ya, tetap berangkat kata gue. Ya udah kalau gitu hasil. Berangkat nih gue sampai sana nih, acaranya jam 7 malam. Gue nyampe sana jam 6:30. Pas gue nyampe, ketemu sama orangnya, halo apa kabar? Ya, terus dia nanya, lu kuat stand up berapa lama? Kata gue, stand up berapa lama? Iya, bisa setengah jam nggak? Gitu. Loh kenapa? Soalnya komedian yang lain batalin, pada nggak bisa keluar rumah. Waduh, ini pusing banget ini. Terus gue bilang, tapi acaranya tetap jadi, kata gue. Dia bilang, iya jadi, soalnya yang beli tiket tetap mau datang. Pembeli tiket lu, katanya ngakunya. Ya oke, kalau gitu gue tunggu. Sampai akhirnya dia berhasil dapat 2 komedian lain, sama 1 karyawan yang dia suruh stand up. Jadi itu tempat. Tiba-tiba datang nih sekitar 12 orang Indonesia. Ketawa-ketawa selesai, terus dia nanya, orang Indonesia gila juga ya, lagi badai salju kok berani keluar untuk nonton stand up. Gue bilang, kayaknya untuk orang Indonesia ini bukan badai salju sih, ini kesempatan bikin video TikTok saya rasa. Terus karena mereka, badai salju, ini mah bukan badai salju, saya mah can we skip to the good part, ya kan gitu-gitu kan. Can you icon living, boom, gitu kan. Mereka happy, terus mereka nanya, gini, mereka bayar gue. Terus gue bilang, gue belum bisa terima duit lu, karena visa gue visa turis. Tapi, mau nggak lu jadi penjamin pemberi pekerjaan gue? Dia mau, akhirnya gue dapet itu, terus gue apply. Berapa bulan kemudian visanya keluar. Habis itu sekarang gue mulai berkarya. Gue mulai dapat kesempatan show, karena gue punya teman komedian baru, teman komedian yang ngajak show-nya mereka. That's nice. Sampai dengan sekarang, ya, alhamdulillah. Komunitas di sana gimana mas? Tidak berkomunitas. Tidak berkomunitas. Tapi kayaknya secara umum orang Amerika memang tidak komunal deh, individualis sekali kan. Tapi ya gitu, nggak ada tuh kayak guyup, nongkrong, nggak ada sharing, nggak ada. Selesai open mic, kabur mereka. Kadang-kadang misalkan open mic isinya 15 orang. Sweet spotnya tuh di tengah, karena kalau manggung pertama masih sepi, pada telat datang. Lu manggung terakhir pada kosong, karena udah keburu pulang. Jadi mereka habis manggung, cabut mereka. Ngejar open mic lain. Jadi kadang-kadang gue open mic nggak ada yang nonton, cuman yang ngelola doang. Tapi ya gitu, emang habitnya seperti itu. Jadi ya udahlah kita jalanin aja. Lo pernah nggak pas lagi stand up nggak lucu gitu, nggak ada yang ketawa? Lo tentu sering dong. Maksudnya bukan cuma di open mic ya. Kalau open mic kan emang tempat kita ngelatih joke baru. Iya. Di show-nya. Kemarin gue tapi mungkin karena sedikit ya. Gue manggung di Queens itu yang nonton cuman 9. 6 orang Indonesia. Tidak lucu saya, karena sepi. Karena susah ya, karena ya gitu, tiap crowd beda karakter, lu bawa joke yang agak ofensif, mereka nggak makan. Di tempat lain ada crowd yang butuh joke-joke kayak gitu, lu ngasih joke yang biasa-biasa aja nggak dimakan. Jadi agak susah. Jangankan di New York, di sini aja juga masih gitu. Tapi apakah lo sudah menemukan strategi untuk membuat materi lo untuk lumayan, di New York? Udah. Lumayan. Apa tuh, Mas? Selalu dibuka dengan Bali. Itu yang pertama. Karena mereka nggak tahu Indonesia. Benar. Iya, Bali masih familiar karena
perempuan-perempuan tahu Bali karena yoga, laki-laki tahu Bali karena surfing. Oke. Terus kedua, banyak menggunakan Filipina sebagai akses untuk masuk ke materi, karena mereka lebih ngerti. Di sana Filipino banyak sekali. Dan yang ketiga, joke-nya banyak komparasi. Jadi di Indonesia, di New York kalau orang New York seperti ini, di Indonesia seperti ini. Begitu terus. Jadi ada satu joke yang lumayan kemakan sama mereka, ngomongin bedanya reaksi orang Indonesia sama reaksi orang New York terhadap penembakan. Waktu itu di New York ada penembakan di dalam kereta. Jadi ada satu orang, beritanya kayaknya nyampe Indonesia kok, ada satu orang melepas 30 tembakan di dalam kereta subway yang kecil gitu, tapi nggak ada yang meninggal, cuma 10 orang tertembak. Di New York responnya adalah kok bisa ya 30 tembakan tapi nggak ada yang meninggal, ini teori konspirasi gitu-gitu. Gue bilang kalau itu kejadian di Indonesia pasti ditanya agamanya apa tuh orang gitu, terus gitu. Ibunya kayak apa sih, di rumah kayak apa sih, kayak gitu-gitu gitu. Mereka ketawa karena mereka ngerti komparasi kultur tersebut, karena di New York banyak orang datang dari kota-kota yang berbeda. Nah jadi komparasi adalah cara yang paling kepake, walaupun tidak menjamin bahwa setiap kali gue bikin komparasi itu akan selalu bekerja dengan baik juga gitu. Mas, tapi kan tadi kita udah ngobrolin banyak soal lo pindah ke New York dan segala macamnya. Tapi kan kita tahu ya, sementara opportunity-nya, ini kan kita ngomongin opportunity ya. Kalau opportunity buat lo, ya pasti di Indonesia mungkin lebih banyak lah ya. Karena orang udah kenal sama lo bisa ini itu. Dan bahkan kan sekarang lo juga masih kesini juga untuk beberapa pekerjaan. Kalau duitnya mantap. Dan dibayarin pesawatnya. Di open ya? Iya betul ya. Saya kalau misalkan duitnya mantap dan ada yang bayarin hotel pesawat, saya berangkat saya. Nah, salah satu yang gue kagum sama lo adalah, kan lo mau struggle lagi dari awal gitu ya. Dan berarti lo mau memulai lagi prosesnya dari nol without knowing apapun yang akan terjadi di esok hari gitu ya. Di umur lo yang sudah tidak muda lagi. Maksudnya apa? Maksudnya saya tua. Kalau dibandingkan gue. Betul, saya setuju. Kalau misalkan dibandingkan rata-rata orang di sini juga. Kalau misalkan itu gue mungkin nggak seberani lo gitu ya. Apa sih value yang lo pegang selain lo nggak mau nyesel tadi ya? Kayak value yang lo pegang hari-hari gitu ya. Yang akhirnya ya udahlah gitu, lo jalanin aja. Gue tuh dari dulu tuh insentif gue tuh selalu happiness. Alasan gue ngelakuin banyak hal tuh kebahagiaan gitu. So, lo happy berarti? I'm very happy. Capek, gue pernah pulang jam 1:30 pagi. Karena show-nya selesai jam 12 pas. Terus kalau udah malam bis lama dan gue tinggal di Queens Bayside, jadi harus naik bis. Terus di jalan berdiri, maksudnya di dalam bis berdiri, gue mikir, gue menangkap basah gue senyum tepatnya. Menangkap basah gue senyum, iya. Gue lagi pegel nih, tapi gue menangkap basah gue senyum. Karena, ini agak sentimental, tapi di earphone gue lagi dengerin soundtrack dari filmnya Andrew Garfield tentang seorang Broadway artist gitu. Terus filmnya judulnya apa ya? Kok gue lupa deh. Itu salah satu film favorit gue tuh. Tapi gue denger musik itu, terus gue menangkap basah gue senyum. Terus gue sadar kenapa gue senyum, karena walaupun capek, ini yang gue cita-citain 2017. Nanti ya? Jadi capek dari satu tempat ke tempat lain. This is the dream. I'm already. This is what my dream come true looks like. Capek, but this is it gitu. Gue nggak punya keinginan untuk harus punya Netflix special atau Madison Square Garden atau The Beacon Theater. Kalau itu terjadi oke. But this is already the dream come true. The journey is the dream come true gitu. Jadi kalau ditanya apakah gue bahagia? Bahagia sekali. Karena emang ini yang dicari. Tapi on the back of my mind adalah sejumlah kekhawatiran. Dan lebih besar kekhawatiran anak-anak gue. Hanya butuh satu kejadian traumatis loh untuk membuat dia bilang, persetan lah New York, gue gak mau ada di sini. Dan kalau itu terjadi, gue bingung terus terang. Kalau ada sesuatu terjadi sama anak gue, dia ngeliat sesuatu di subway, ada sesuatu terjadi pada dia, kemudian dia bilang dia pengen balik, gue terus terang bingung gitu. I don't know what to do. Jadi pemicunya tetap happiness. Semuanya. Satu-satunya alasan kenapa gue mau ngelakuin ini juga karena gue tahu ini pasti bikin gue happy. I'm happy to meet you, I like to talk, dan nggak tahu kenapa gue lebih pintar ngejawab pertanyaan orang daripada bikin konten untuk YouTube gue sendiri. Kalau duduk gitu ngomong, kayaknya kok lebih seru kalau gue diundang sama orang ya, kenapa ya?
Jadi gue tahu ini tuh mau gue lakuin. Kalau gue nggak suka ngelakuin ini, walaupun diajak sama lo, mungkin gue males gitu. Iya. Jadi dari tahun ke tahun tuh. Makasih loh. Iya, tapi saya suka sih. Jadi selalu happiness. Jadi kalau misalnya tanya apa yang jadi value gue untuk ngelakuin ini, selalu happiness. I do whatever that makes me happy because I know how sad feels like. Sadness feels like. Nggak enak. Sedih itu nggak enak.